Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 5. Judul: Kesopanan. Memperlakukan orang lain sebagai teman. Kutipan dari Philo of Alexandria, bersikap baiklah, karena semua orang yang Anda temui sedang berjuang menghadapi peperangan besar. Di awal karirnya, Andrew Horner bercita-cita memiliki perusahaannya sendiri. Tapi di Dallas, tahun 1950-an, ia mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Anak termuda dari 13 bersaudara ini lahir di Belfast, Irlandia Utara. Horner baru saja berimigrasi ke Amerika Serikat dari Kanada bersama istrinya, Joan. Setelah beberapa wawancara yang gagal, ia secara tidak sengaja mendengar seseorang yang menyebutkan ada lowongan pekerjaan di SC Johnson & Johnson, yang juga dikenal sebagai Lilin Johnson. Satu-satunya masalah adalah pekerjaan itu membutuhkan gelar universitas, dan Horner sudah keluar dari sekolah menengah atas pada usia 16 tahun. Tanpa bisa dihalangi, Horner pergi ke Johnson Wax dan diwawancarai oleh Tuan Lunsford, manajer regional. Tuan Lunsford berkata bahwa ia sedang mempertimbangkan seorang calon dengan gelar dari Notre Dame, tapi ia berjanji akan menghubunginya. "Saya tahu bahwa saya dapat mengerjakannya," tulis Horner. "Ketika saya meninggalkan gedung itu, saya memperkenalkan diri saya kepada para wanita di kantor itu. Setiap hari saya pergi ke sana untuk memeriksa apakah Tuan Lunsford telah memperkerjakan orang atau belum. Dan ketika saya ke sana, saya berhenti sejenak untuk berbicara kepada para wanita, bertanya tentang keluarga mereka, dan berusaha mengenal mereka. Setelah kira-kira seminggu melakukan itu, Tuan Lunsford memutuskan bahwa ia akan membiarkan para wanita di kantor itu untuk memutuskan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pimpinan mereka. Mereka secara bulat berkata, 'Pria baik dari Kanada itu,' dan saya dipekerjakan." Horner berkata bahwa ia suka menceritakan kisah ini karena ini menunjukkan kekuatan dari membangun hubungan. Ia tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang diminta perusahaan itu, tapi ia memperhatikan orang-orang, menunjukkan minat dalam hidup mereka, dan bersikap sopan kepada mereka. Komitmen Horner untuk membangun hubungan menjadi bagian dari setiap pekerjaan yang ia miliki. Di tahun 1985, ia dan istrinya mendirikan Premier Designs Incorporation di Irving, Texas. Filosofi perusahaannya didasarkan pada prinsip yang sama seperti yang dilakukan Horner di tahun 1951. Setiap orang berharga. Hari ini perusahaan penjualan perhiasan ini telah memiliki lebih dari 250 karyawan dan menghasilkan lebih dari 200 juta dolar dalam penjualan setiap tahun. Dan itu mungkin tidak akan pernah ada jika bukan karena sikap kesopanan. Nilai dari hubungan. Gambaran kesopanan yang populer adalah bertingkah laku baik. Namun kata kesopanan lebih kaya dari itu. Kesopanan berarti memiliki pikiran yang ramah. Dalam dunia hubungan, tidak semua orang akan ingin menjadi teman kita. Tapi kesopanan memotivasi kita untuk memperlakukan semua orang sebagai teman dalam pembicaraan dan perilaku kita. Ketika kita sopan kepada seseorang, kita mengakui keinginan kita untuk membangun hubungan dengan dia. Bahkan, jika untuk sejenak perlu menarik dia dari kesibukannya. Ketika kita tidak sopan, kita bertindak seolah-olah kita adalah orang yang paling penting di dunia pada saat itu. Bahkan, kesopanan seringkali adalah langkah pertama ke arah persahabatan. Ketika Anda memperlakukan seseorang seolah-olah ia adalah teman, Anda membuka pintu untuk memperluas hubungan. Di pagi hari, teman saya Enggi seringkali pergi ke toko sandwich untuk menulis. Ia memerhatikan wanita yang biasanya membersihkan mejanya
dan merasakan sesuatu yang baik tentang dirinya. Suatu pagi di bulan Desember, Angie membawakannya lilin liburan dan berterima kasih atas pelayanannya selama beberapa tahun belakangan ini. 3 tahun kemudian, wanita muda ini masih tersenyum kepada Angie setiap kali ia datang. Terkadang mereka berbincang-bincang tentang peristiwa dalam hidup mereka. Kesopanan dari kedua wanita ini memberi mereka kesempatan untuk membangun hubungan. Mereka mungkin tidak menjadi teman baik, tapi persahabatan mereka satu sama lain membawa kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Kesopanan adalah bagian penting untuk membuat kasih sebagai cara hidup, karena itu memberikan nilai pada hubungan. Tanpa kesopanan pada orang asing, teman, dan anggota keluarga, kita tidak dapat membangun hubungan positif yang mengakui bahwa orang lain berharga. Memperlakukan orang lain dengan sopan. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang bepergian dengan sekelompok remaja dalam perjalanan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di Haiti. Di salah satu bandara domestik, kami harus naik bus dari satu terminal ke terminal lainnya. Saya memerhatikan 3 atau 4 dari remaja itu dengan segera memberikan tempat duduk mereka ketika orang-orang yang lebih tua masuk ke dalam bus. Sementara remaja lainnya tetap duduk, sementara orang dewasa yang lebih tua berdiri di sekitar mereka. Saya menganggap bahwa mereka yang berdiri telah diajarkan kesopanan ini oleh orang tua mereka, dan bahwa mereka yang tetap duduk tidak. Saya membuat catatan di pikiran saya, dan belakangan mendorong pemimpin kami untuk membuat kesopanan sebagai topik diskusi di salah satu pertemuan kelompok kami. Jika kesopanan adalah salah satu dari kualitas kasih, dan jika kita ingin menjadi pemberi kasih yang baik, maka bukankah seharusnya kesopanan menjadi topik yang sering didiskusikan? Bagi orang yang mengasihi dengan tulus, kesopanan adalah cara hidup. Itu juga merupakan sumber sukacita. Semakin kita sopan, semakin kita senang melihat orang lain meresponi kebaikan kita. Kesempatan untuk memperlakukan seseorang sebagai teman tidaklah sulit ditemukan. Jika kita tidak membangun sikap sopan, kita gagal untuk menyadari kesempatan itu. Marilah kita melihat pada beberapa cara di mana kita dapat membangun sikap kasih ini. Meresponi momen. Penulis Inggris Evelyn Waugh pernah memperingatkan Lady Mosley bahwa ia akan membalas setiap kali ia menulis surat kepadanya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya, editor dan penerbit Arthur Waugh, telah menghabiskan waktu 20 tahun hidupnya untuk menjawab surat-surat. Jika seseorang berterima kasih kepadanya untuk hadiah perkawinan, ia akan berterima kasih kepada orang itu, dan tidak ada akhir untuk saling memberi terima kasih ini kecuali kematian. Kesopanan berarti mengakui kehadiran atau usaha orang lain. Mungkin tidak sampai seperti Arthur Waugh, tapi tentu saja lebih dari yang biasanya kita lakukan dewasa ini. Baru-baru ini, saya memberikan kepada kira-kira 30 orang masing-masing sebuah buku saya. Dalam 2 minggu selanjutnya, saya menerima 3 ucapan terima kasih. Istri saya menyimpulkan, hanya 10% yang pernah diajarkan oleh ibu mereka untuk mengirim ucapan terima kasih. Ya, mungkin benar, tapi saya tidak dapat tidak bertanya-tanya apakah yang 90% bersikap dengan sopan dalam area kehidupan lainnya. Saya ingin mempercayai bahwa lebih dari 10% dari kita telah membangun tingkat kesopanan terhadap orang lain. Saya juga tahu bahwa beberapa orang suka mengekspresikan dan menerima kasih dalam bentuk kata-kata, walaupun itu tidak pernah disadari orang lain. Namun demikian, saya menghargai kenyataan bahwa beberapa orang meluangkan waktu untuk mengekspresikan ucapan terima kasih atas kebaikan kecil. Mereka memperlakukan saya seperti teman daripada pembicara yang diundang. Kesopanan seringkali sederhana seperti mengingat ulang tahun atau peringatan atau mengirimkan kartu cepat sembuh ketika seseorang sedang sakit.
Apa yang paling berarti bagi Anda dalam saat-saat perayaan atau duka? Sadarilah bagaimana Anda dapat mengasihi orang lain dengan cara yang sama di mana Anda ingin dikasihi. Di jalan. Ketika dua mobil mendekati sebuah tempat parkir kosong, apakah Anda adalah pengemudi yang akan memberikan kepada pengemudi lain, atau Anda adalah pengemudi yang segera ingin mendapatkan tempat parkir itu seolah-olah Anda berhasil mencetak gol? Tampaknya ketika beberapa orang berada di belakang setir mobil, semua orang menjadi musuh mereka. Mereka ada di sana untuk memenangkan pertandingan, dan semua taktik dianggap sah. Mengikuti mobil lain terlalu dekat, membunyikan klakson, memberikan isyarat tangan yang cabul, dan menolak perpindahan jalur untuk mobil yang akan lewat. Semuanya tampak menjadi manuver yang sah. Mungkin di jalanan, lebih dari tempat lainnya, kita memerhatikan ketika orang-orang bersikap sopan dalam tindakan mereka. Saya selalu dipenuhi dengan ucapan terima kasih ketika seorang pengemudi berhenti cukup lama untuk membiarkan saya memasuki jalanan yang padat dari tempat parkir restoran. Saya tahu bahwa pengemudi yang sopan itu juga merasa baik pada dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi di jalanan dan tempat parkir negara ini jika setiap kita memperlakukan pengemudi lain seolah-olah mereka adalah teman kita? Seperti tetangga yang baik. Kesopanan adalah persamaan dari menjadi tetangga yang baik. Itu artinya memperlakukan tetangga kita sebagai teman. Mungkin itu akan berhubungan dengan memotong rumput mereka ketika mereka dirawat di rumah sakit, dengan sukarela menyimpan surat-surat mereka ketika mereka sedang bepergian, atau menyediakan alat-alat ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu. Menjadi seorang tetangga yang baik artinya menjadi sadar dengan kebutuhan tetangga kita dan memilih pengaruh yang positif dalam hidup mereka. Perbuatan sederhana seperti itu dapat memberikan pengaruh yang besar dalam sebuah lingkungan. Dalam bukunya The Tipping Point, Malcolm Gladwell menunjukkan bagaimana ketika para aktivis lingkungan di kota New York berfokus pada hal-hal kecil seperti kebersihan lingkungan dan mulai menunjukkan keinginan untuk membuat perubahan positif, kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan menurun. Sejumlah kecil orang dalam situasi yang kecil di mana polisi atau kekuatan sosial baru yang memiliki pengaruh mulai berperilaku dengan sangat berbeda, dan perilaku mereka menghasilkan. Siapa yang tahu pengaruh apa yang diberikan tindakan kesopanan Anda kepada lingkungan Anda? Dapatkah Anda mendengarkan saya sekarang? Perkembangan ponsel telah memperkenalkan arena baru bagi perilaku kesopanan atau ketidaksopanan. Saya tidak akan pernah melupakan pertama kalinya saya merasakan pukulan terberat dari kenyataan ini. Saya sedang berada di tengah-tengah sesi konseling dengan klien ketika ponselnya berbunyi. Ia berkata, "Permisi sebentar." Lalu menjawab ponselnya dan bercakap-cakap dengan orang yang meneleponnya selama 5 menit. Setelah percakapan telepon itu, ia mengulangi, "Maaf, mari kita lanjutkan." Dan demi melanjutkan percakapan kami, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Belakangan saya merasa kesulitan untuk percaya bahwa ini memang terjadi. Meskipun demikian, sejak itu, saya telah sering mengalami pengalaman yang serupa. Tidak selalu di ruang konseling, tapi dalam percakapan pribadi dan tempat umum. Ponsel telah menjadi sumber ketidaksopanan di mana bulan Juli telah ditetapkan sebagai bulan kesopanan nasional ponsel. Rupanya itu tidak membantu keadaan tersebut. Dalam survei baru-baru ini, 91% dari responden berkata bahwa mereka telah menjadi korban ketidakpekaan publik yang berhubungan dengan teknologi. Menarik sekali untuk diperhatikan bahwa dalam survei yang sama, 83% dari responden berkata mereka tidak pernah
atau jarang merasa bersalah melakukan tindakan tersebut. Dengan begitu banyaknya tindakan ketidaksopanan, kita memerhatikan tindakan orang lain tetapi tetap tidak sabar dengan tindakan kita. Berapa sering kita melihat dua orang duduk berseberangan satu sama lain di sebuah restoran, satu sedang berbicara di ponsel sementara yang lainnya melihat ke arah jendela. Saya tidak tahu di mana kita mendapatkan gagasan bahwa orang yang menelepon lebih penting daripada orang yang ada di hadapan kita. Saya mengerti ada pengecualian untuk keadaan darurat atau pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan ponsel. Namun, dalam kehidupan normal sehari-hari, aturan kesopanannya adalah jangan jawab ponsel Anda ketika Anda sedang berbicara dengan seseorang. Membuat pilihan yang memuaskan. Kesopanan mengubah momen gangguan menjadi kesempatan untuk anugerah. Hal luar biasanya adalah dibutuhkan waktu dan tenaga yang lebih sedikit untuk bersikap baik daripada untuk menjadi marah. Saya menghabiskan banyak waktu saya di pesawat terbang. Saya seringkali diberikan kesempatan untuk memberikan tempat duduk kepada seorang suami dan istri atau seorang ibu dan putrinya yang mau duduk bersama. Saya harus jujur dan berkata bahwa saya lebih suka tempat duduk dekat lorong. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya memperlakukan seorang teman? Tempat duduk di tengah tidaklah buruk ketika Anda memiliki kepuasan dengan mengetahui bahwa Anda telah menambah kebahagiaan perjalanan bagi orang lain. Lalu, ada masalah yang berhubungan dengan telemarketer, khususnya mereka yang memotong acara makan malam untuk menjual vinil. Daripada memperlakukan mereka dengan kasar, bagaimana jika berkata, "Saya tidak membutuhkan vinil, tapi senang sekali melihat Anda bekerja keras. Semoga sukses." Dibutuhkan usaha yang lebih mudah untuk memperlakukan orang dengan sopan daripada merasa terganggu. Dan ketika kita sopan, kita merasa lebih baik setelah pertemuan itu berakhir. Menerima dengan ucapan terima kasih. Kesopanan juga berarti menerima dari orang lain dengan ucapan terima kasih. Beberapa dari kita mendapati lebih mudah memberi daripada menerima. Tapi tindakan menerima dengan ucapan terima kasih adalah sebuah cara untuk memperlakukan orang lain dengan sopan. Saya ingat satu contoh tertentu ketika saya sedang membawakan seminar di negara lain tentang topik perkawinan dan keluarga. Di akhir dari perjalanan saya di sana, salah satu tuan tamu memberikan hadiah. Saya tahu hadiah itu mahal. Saya tahu tuan rumah saya sebenarnya tidak mampu membeli hadiah itu. Itu adalah pemberian yang penuh pengorbanan dan kasih. Seluruh diri saya ingin berkata, "Kau lebih membutuhkan uang daripada saya membutuhkan pemberian ini." Tapi saya tahu itu akan sangat kasar. Saya menerima pemberian itu dengan ucapan terima kasih. Ketika orang lain ingin melakukan sesuatu bagi Anda, atau memberikan Anda sesuatu sebagai ekspresi kasih, tidaklah sopan untuk membuat mereka kehilangan kesempatan itu. Memberitahukan berita buruk. Kita juga diharuskan bersikap sopan ketika kita memiliki keputusan sulit yang harus dibuat. Banyak dari kita memiliki peran sebagai pimpinan, dan terkadang karena masalah keuangan atau alasan lainnya, kita harus memecat pegawai. Bahkan ini pun harus dilakukan dengan sopan. James M. Browder, seorang pengusaha di California, menceritakan kisah ini. Salah satu pria tersopan yang pernah saya kenal adalah orang yang memecat saya dari pekerjaan pertama saya. Ia memanggil saya dan berkata, "Anakku, saya tidak tahu bagaimana kami akan pernah bisa berlanjut tanpamu. Tapi mulai hari Senin, kami akan mencobanya." Ada cara untuk memperlakukan orang-orang dengan sopan, bahkan ketika kita sedang memberitahu sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengatakan maaf. Baru-baru ini,
saya membaca saran etika dalam keadaan yang jarang. Apa yang pantas dikatakan jika ketika seorang memahat seekor bebek, bebek itu tergelincir dari piring dan jatuh ke pangkuan tetangga Anda? Bersikaplah sangat sopan. Katakan, bolehkah saya mengganggumu dengan bebek itu? Kesopanan memainkan peranan penting ketika kita membuat kesalahan atau mengalami kecelakaan yang membuat orang lain tidak nyaman. Baru-baru ini, seorang teman memberitahu saya tentang pengalamannya di restoran. Pelayan itu menjatuhkan sepiring makanan di bahunya dan terus-menerus ke meja dan celananya. Pelayan itu berkata, "Oh, maafkan saya." Ia kembali dengan tisu yang ia gunakan untuk membersihkan makanan dari baju teman saya. Pelayan itu sekali lagi berkata, "Maafkan saya." Tapi ia tidak menawarkan untuk memberikannya makanan gratis atau untuk membayar biaya binatu atau menggantikan pakaiannya. Teman itu berkata kepadanya, "Itu adalah terakhir kalinya saya akan pernah pergi ke restoran itu. Itu adalah kecelakaan, tapi maafkan saya, tidaklah cukup sopan untuk membawanya kembali ke restoran itu." Jika saja pelayan itu memberitahu manajer, dan jika manajer itu menawarkannya makanan gratis dan kompensasi untuk binatu, kemungkinan besar orang itu akan kembali ke restoran itu. Kita semua membuat kesalahan. Kesopanan mengharuskan kita menempatkan diri kita di posisi orang lain, sehingga kita dapat minta maaf dengan cara yang paling penuh kasih. Memberikan perhatian. Kisah ini diceritakan pada waktu Tsar Nicholas I dari Rusia meminta Liszt, seorang pianis besar, untuk bermain di lapangan. Di tengah-tengah permainan, musisi besar ini melihat ke arah Tsar dan melihatnya berbicara dengan seorang ajudan. Liszt terus bermain, tapi merasa terganggu. Ketika Tsar tidak berhenti, akhirnya Liszt berhenti bermain. Tsar mengirimkan pembawa pesan itu untuk bertanya mengapa ia tidak bermain. Liszt berkata, ketika Tsar berbicara, semua orang harus diam. Setelah itu, tidak ada gangguan dalam konser itu. Memberikan perhatian adalah cara untuk bersikap sopan. Itu dapat berarti menghadiri pertunjukan piano dari anak seseorang dan memberikan perhatian penuh kepadanya meskipun Anda lebih senang berada di rumah. Itu dapat berarti membiarkan seseorang memberitahu Anda apa yang telah Anda ketahui. Ketika Anda memotong dan berkata, "Ya, aku telah mendengarnya," Anda mengambil kesempatan orang itu untuk membagikan sesuatu yang penting baginya. Kesopanan Anda memperkaya kehidupan orang yang sedang berbicara, dan itulah kasih. Berbicara dengan sopan. Kesopanan mungkin ditunjukkan dengan sangat baik dari cara kita mendengar dan dari cara kita berbicara. Kata-kata memberi kita kesempatan setiap hari untuk meneguhkan pentingnya hubungan. Orang-orang di dunia masyarakat barat telah sangat dipengaruhi dengan apa yang disebut ahli ilmu pengetahuan sosial Deborah Tannen sebagai perdebatan kebudayaan. Ia menulis, "Kita telah tiba pada pendekatan dialog publik dan segala sesuatu yang perlu kita capai seolah-olah itu adalah perjuangan. Semangat kita dirusak dengan tinggal dalam perdebatan yang tidak henti. Ketika Anda sedang berdebat dengan seseorang, sasaran Anda bukanlah mendengar dan mengerti. Sebaliknya, Anda mengungkapkan setiap taktik yang dapat Anda pikirkan, termasuk menyimpangkan apa yang baru dikatakan lawan Anda, untuk dapat memenangkan perdebatan." Saksikan talk show televisi manapun, dan Anda akan dengan segera melihat apa yang dimaksud Dr. Tannen. Para pembicara memotong satu sama lain di tengah kalimat, menaikkan volume suara mereka seolah-olah kekerasan suara lebih meyakinkan daripada kelembutan, menyerang orang lain daripada menyerang gagasan orang-orang itu. Berusaha memojokkan lawan mereka dengan menanyakan pertanyaan iya atau tidak, kemudian membanting mereka.
Jika semua ini gagal, mereka merendahkan lawan mereka. Hanya sedikit orang yang berusaha mendengarkan sudut pandang orang lain. Sasarannya adalah untuk memenangkan perdebatan, bukan untuk mencerahkan para pendengar. Apakah ini cara membangun hubungan? Pembicaraan langsung tentu saja ada tempatnya. Tapi ketika kita berbicara kepada orang lain dengan tidak sopan, akhirnya mungkin kita akan memenangkan perdebatan dan kehilangan hubungan itu. Jika kita memiliki sikap yang sopan, kita memulai setiap percakapan seolah-olah orang itu adalah teman. Sasaran pertama kita seharusnya selalu untuk memelihara hubungan, bukan memenangkan perdebatan. Ketika orang lain menjauh, kita ingin ia tahu bahwa kita menghormatinya sebagai manusia, bahkan jika kita tidak setuju dengan pendapatnya. Menciptakan ruang bagi persahabatan. Kebanyakan kita akan berbicara dengan sopan kepada orang lain jika mereka berbicara sopan kepada kita. Tanda dari kasih yang dewasa adalah berbicara sopan kepada mereka yang tidak membalas dengan sopan. Rob sedang menerima wawancara performa kerja di tempat kerjanya. Penyeliannya menunjukkan 2 area di mana ia merasa bahwa Rob tidak menampilkan performa kerja yang memuaskan. Belakangan, Rob memberitahu saya tahu penyelia saya telah menarik kesimpulan dari berbicara dengan orang lain karena ia sendiri tidak berada dalam posisi untuk mengamati saya. Pikiran pertama saya adalah, saya ingin berkata kepadanya, saya merasa diperlakukan tidak adil karena Anda menilai saya dari kata-kata orang lain. Tapi saya mendengar perkataanmu berdengung di pikiran saya. Berbicaralah kepadanya seolah-olah ia adalah temanmu. Jadi saya berkata, saya menghargai apa yang Anda katakan. Sejujurnya, itu bukanlah cara saya melihatnya. Tapi saya tahu bahwa Anda memiliki alasan yang baik atas kesimpulan Anda. Dan saya menghargai itu. Jadi, saran apa yang Anda miliki agar saya dapat melakukan tugas itu dengan lebih efektif? Karena itu adalah keinginan saya. Sejak saat itu, kata Rob, percakapan itu menjadi sangat bersahabat. Ketika saya hendak meninggalkan ruangan, saya berkata, saya menikmati percakapan kita, dan saya menghargai sudut pandang Anda. Saya pasti akan berusaha belajar dari saran yang telah Anda berikan. Saya terbuka dengan gagasan apapun dari Anda. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan. Sejak percakapan itu, semua interaksi kami menjadi bersifat positif. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa ketika saya berbicara kepada seorang seolah-olah ia adalah teman saya, kemungkinan besar ia akan menjadi teman saya. Ketika kita mendapati diri kita dalam sebuah percakapan yang jauh dari persahabatan, dibutuhkan disiplin untuk meresponi dengan kata-kata yang sopan. Tapi, keputusan kita untuk disiplin akan melembutkan kata-kata orang lain dan menciptakan ruang bagi persahabatan sejati untuk terbangun. Berbicara dengan kasih. Jadi, apa artinya berbicara dengan sopan? Biarkan saya memberikan beberapa gagasan praktis. Memulai percakapan. Ini mudah bagi beberapa orang karena mereka pada dasarnya suka berbicara. Bagi orang yang lebih pendiam, ini akan menjadi lebih sulit. Namun, ketika Anda menganggap semua orang yang Anda temui adalah teman yang potensial, Anda termotivasi untuk mengenal dia. Memulai percakapan sebenarnya mengomunikasikan, saya merasa bahwa kau layak untuk dikenal. Saya menghargaimu sebagai manusia. Tentu saja ada orang-orang yang tidak akan membalas ketika Anda membuka percakapan yang ramah. Bersikap sopan adalah menghargai pilihan mereka. Kesopanan tidak memaksakan diri kepada orang lain. Seringkali percakapan dapat dimulai dengan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Jika Anda memiliki rekan kerja atau seseorang dalam lingkungan Anda yang memiliki keahlian dalam area tertentu dan Anda memiliki kebutuhan, meminta bantuan adalah memperlakukan orang lain seolah-olah ia adalah teman Anda
dan meninggalkan ruang untuk mengembangkan percakapan lebih lanjut. Hubungan yang bersahabat seringkali dimulai dengan meminta seseorang melakukan sesuatu. Memberikan perhatian yang terfokus. Jika Anda berbicara dengan seseorang di lorong atau orang lain yang sedang lewat, tetaplah mengadakan kontak mata dengan orang di hadapan Anda. Jika Anda saling berbagi makanan bersama-sama dalam sebuah ruang makan yang ramai, fokuskan perhatian Anda kepada orang yang dengannya Anda makan bersama. Perhatian yang fokus mengomunikasikan, "Kau adalah orang yang paling penting di dunia saya pada saat ini. Saya menghargai apa yang kau katakan." Ketika Anda mempertahankan kontak mata, sedikit kemungkinan pikiran Anda akan mengembara ke topik lain, dan orang itu mengetahui bahwa Anda sedang berfokus pada percakapan ini. Mendengar untuk mengerti, bukan untuk menghakimi. Anda secara alamiah mengevaluasi kata-kata orang lain sementara mereka berbicara. Anda mungkin setuju dan tidak setuju dengan gagasan mereka, tapi adalah sopan untuk memastikan bahwa Anda mengerti gagasan mereka sebelum Anda mengekspresikan gagasan Anda. Ketika Anda setuju terlalu cepat dalam percakapan, Anda menghentikan aliran komunikasi. Ambillah waktu untuk menemukan apa yang berusaha dikomunikasikan orang itu sebelum Anda menjawab. Kalau tidak, Anda akan meresponi dengan tidak tepat. Ketika Anda tidak setuju, ekspresikan ketidaksetujuan Anda seperti kepada seorang teman, bukan seorang musuh. "Saya mengerti apa yang kau katakan, dan itu sangat masuk akal. Saya ingin membagikan sudut pandang saya yang berbeda." Kemudian, bagikan gagasan Anda. Mengekspresikan rasa hormat kepada gagasan lain sebelum membagikan gagasan Anda akan menjaga percakapan itu menjadi bersahabat dan kemungkinan kecil menjadi musuh. Sadarilah bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan. Jika kita menolak untuk mengadakan percakapan yang bersahabat dengan mereka yang tidak setuju dengan kita, lingkaran teman-teman kita akan menjadi semakin kecil dan kecil. Sebaliknya, jika kita belajar berbicara dengan sopan, lingkaran teman-teman kita akan semakin besar. Jangan pernah memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat Anda. Ingat, Anda bukan sedang berusaha memenangkan perdebatan. Anda sedang berusaha membangun hubungan. Jangan membesarkan suara Anda. Jangan pernah berbicara dengan suara keras, kasar, dan menghakimi. Membesarkan suara Anda dan berbicara dengan kata-kata yang menghakimi menciptakan lebih banyak ketegangan daripada kelembutan. Orang lain dan mereka yang mungkin mendengarkan percakapan itu kemungkinan besar tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan, tapi akan teralihkan karena cara Anda mengatakannya. Jadi sikap itu tidak hanya cenderung menciptakan musuh daripada teman, tapi kekasaran Anda mengurangi kebenaran yang mungkin ada dalam pernyataan Anda. Ketika Anda harus menolak sebuah gagasan, lakukan dengan sopan. Selalu berbicara dari keinginan untuk memelihara hubungan. Contohnya, Anda mungkin berkata, "Saya menghargai gagasanmu. Saya secara pribadi tidak setuju, tapi saya menghargaimu dan saya harap ketidaksepakatan kita mengenai masalah ini tidak akan merusak hubungan kita karena saya merasa bahwa kau memiliki banyak hal yang dapat diberikan kepada saya dan mungkin saya memiliki sesuatu yang dapat berguna bagimu." Tolak gagasan, tapi jangan pernah menolak orang-orang. Minta maaf ketika diperlukan. Kenyataannya adalah terkadang kita berbicara dengan kasar. Ini tidak harus mengakhiri hubungan. Jika kita mau meminta maaf, seringkali orang lain akan mau mengampuni kita, dan hubungan itu dapat berlanjut. Permintaan maaf yang tulus akan memperdalam hubungan daripada menghancurkannya. Jika kita belajar bagaimana berbicara dengan sopan, bahkan ketika kita tidak setuju dengan orang lain,
kita dapat tetap membuka pintu komunikasi dan mungkin memelihara suasana persahabatan daripada menciptakan musuh. Bagaimana saya menjadi sopan? Sejujurnya, beberapa orang mengganggu kita. Namun dengan disiplin, kita dapat bersikap sopan bahkan ketika kita merasa terganggu. Jadi, bagaimana kita mempraktikkan kesopanan? Baik kita berjuang untuk bersikap sopan kepada orang yang mengunyah dengan keras di sebelah kita saat makan pagi, atau kepada pengemudi yang baru saja memotong jalan kita. Jika kita memelihara 3 hal di atas dalam pikiran kita akan mendapati bahwa kesopanan akan menjadi cara yang alami untuk berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang yang Anda temui sangat berharga. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 8 pagi, hari Jumat 12 Januari tahun 2007, seorang pria muda bercelana jeans, kaos, dan topi baseball Washington National berjalan masuk ke Plaza L.N. Fund, Washington DC, tepat di luar metro, dan mengeluarkan biola dari tempatnya. Menaruh tempat biola itu terbuka di kakinya, ia memasukkan beberapa dolar ke dalamnya. Berhadapan dengan para pengusaha pria dan wanita yang berjalan melalui pintu metro dan mulai memainkan biola. 63 orang melewati pemain biola itu sebelum seorang pria secara sekilas memalingkan kepalanya sementara berjalan. Beberapa detik kemudian, seorang wanita menaruh uang yang pertama, $1. 6 menit memainkan biola, seseorang berdiri di tembok dekat situ dan mendengarkan. Dalam 43 menit pemain biola ini bermain, 7 orang berhenti mendengarkannya selama paling tidak 1 menit. 27 orang melemparkan uang ke tempat biola itu. 1070 orang lewat hanya beberapa meter jauhnya tanpa melihat atau mendengar musisi ini. Apa yang tidak diketahui orang-orang ini adalah mereka dapat saja menikmati konser gratis pagi itu oleh pemain biola internasional Joshua Bell, sementara ia memainkan musik yang paling luar biasa yang pernah ditulis dengan biola Stradivarius tahun 1713. The Washington Post telah mengatur penampilan itu sebagai percobaan. Apakah orang-orang akan berhenti mendengarkan keindahan di tengah-tengah ketergesa-gesaan pada jam-jam sibuk? Ternyata lebih banyak orang yang mengantri untuk membeli undian lotre di kios di atas eskalator dekat situ. Terasa aneh ketika orang-orang mengabaikan saya, kata Bell tertawa. Dalam 3/4 jam dari waktu 1 jam saat ia bermain biola, ia menghasilkan $32.17. Dalam konser yang sebenarnya, ia dapat menghasilkan sampai $1.000 per menit. Orang-orang sibuk yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja mengabaikan nilai Joshua Bell sebagai pemain biola. Berapa sering kesibukan kita menjauhkan kita dari melihat nilai dari setiap orang di sekitar kita? Tentu saja, tidak semua orang dapat memainkan alat musik seperti Joshua Bell. Tapi semua orang yang kita temui memiliki nilai yang berharga, yang akan kita lihat jika saja kita mengambil waktu untuk melihat dan mendengarkan. Ketika kita bersikap kasar kepada seorang pegawai, kasir, atau orang-orang yang menghalangi jalan kita sama saja melewati seorang pemain biola kelas dunia sementara memakai penutup telinga. Kesopanan memberi kita kesempatan untuk memerhatikan keindahan dan pemberian orang-orang yang kita temui setiap hari. Itu mengingatkan kita akan sukacita yang kita temukan ketika kita mengesampingkan agenda kita untuk sejenak dan hanya berhenti untuk mendengarkan. Setiap orang yang Anda temui sedang bergumul. Sutradara film Stanley Kramer menceritakan kisah ketika ia mensutradarai Vivien Leigh yang terkenal karena memainkan peran Scarlett O'Hara dalam film Gone with the Wind. Pada peran terakhirnya dalam film tahun 1965,
berjudul Ship of Fools. Di tempat pengambilan gambar di suatu pagi, ia sedang bersiap-siap memainkan sebuah adegan ketika ia bercanda di meja dandan 2,5 jam. Ketika Kramer masuk ke ruangan itu, Leigh menatapnya dan berkata, "Aku, Stanley, aku tidak bisa melakukan hari ini." Lemah karena depresi dan TBC yang mengakhiri hidupnya 2 tahun kemudian, Leigh dengan meminta belas kasihan. Pada acara penghargaan untuk Leigh yang diadakan di Universitas California Selatan setelah kematiannya, Kramer berkata, "Saya tahu bahwa ia sedang sakit dan ia tidak dapat mengerjakannya. Saya tidak akan pernah melupakan pandangan itu. Itu adalah pandangan dari salah satu aktris terbesar di zaman kita. Sejak saat itu, saya menjadi orang yang paling pengertian dan sabar sebisa mungkin. Ia sedang sakit dan memiliki keberanian untuk terus melanjutkan. Apalagi yang dapat dikatakan oleh seseorang mengenai ini?" Di balik setiap wajah dan roh manusia yang sedang bergumul, terkadang pergumulan itu berakar dari penderitaan fisik atau penyakit. Terkadang itu terjadi dari hubungan yang terluka atau kesulitan keuangan. Tapi setiap orang yang kita temui hari ini akan sedang bergumul dengan suatu hal. Henry Wadsworth Longfellow pernah berkata, "Setiap orang memiliki rahasia kesedihan yang tidak diketahui dunia, dan seringkali kita menyebut seseorang bersikap dingin, padahal ia sebenarnya hanya sedang sedih." Malam yang lain, saya secara tidak sengaja mendengar seorang petugas perpustakaan memarahi seseorang karena ia membawa banyak buku sehingga petugas itu harus pulang lebih malam. Daripada meresponi dengan sikap buruk, orang itu berkata, "Tampaknya kau sudah sangat lelah." Petugas itu segera melembutkan nada suaranya dan tersenyum sementara ia mulai men-scan tumpukan buku itu. "Memang hari yang sangat melelahkan. Apakah Anda melihat antrean orang banyak di sana yang mau meminjam buku? Ketika orang-orang datang terlambat, kami tidak bisa keluar dari sini sampai 9:30 malam. Saya dapat mengerti mengapa kau ingin pulang. Lain kali saya akan berusaha sampai sini lebih awal." Dan orang itu meninggalkannya, sementara petugas itu memanggil orang berikutnya dengan suara yang lebih lembut. Ketika saya mengamati apa yang tampak sebagai perilaku yang sombong dan kasar, insting saya adalah meresponi dengan kemarahan. Tapi jika saya merenungkan pergumulan yang ada di balik perilaku itu, saya akan memiliki sikap untuk meresponi lebih sopan kepada orang itu. Saya mungkin masih merasa terganggu, tapi jika saya melihat melampaui penampilan luar, saya termotivasi untuk meresponi dengan sopan. Setiap ekspresi kesopanan memperkarya kehidupan seseorang. Ketika saya sedang kuliah, Caroline dan saya memiliki sangat sedikit waktu atau uang. Kami berdua bekerja, dan saya membawa beban akademik. Kami tinggal di perumahan mahasiswa dan berteman baik dengan John dan Shane, yang tinggal di apartemen di atas kami. Kira-kira setahun kemudian, ibu dan ayah Jane berkunjung ke sana selama seminggu. Kami bertemu dengan mereka sebentar di hari mereka tiba, dan Jane memperkenalkan kami sebagai teman baiknya. Belakangan di minggu itu saya pulang ke rumah untuk mendapati bahwa ayah Jane telah mencuci dan menggosok mobil saya. Saya hampir-hampir tidak mempercayai mata saya. Ketika saya berterima kasih kepadanya, ia berkata, "Teman Jane adalah teman saya." Sampai hari ini, saya mengingat dirinya dengan senang. Ia menunjukkan kasih dengan memperlakukan saya sebagai seorang teman, meskipun saya hanyalah kenalannya. Tak seorang pun mengalahkan keinginan untuk diperlakukan dengan sopan. Ketika kita mengekspresikan kesopanan kepada seseorang, kita dapat mengetahui tanpa ragu bahwa kita telah membuat harinya lebih cerah. Kita telah memperingan bebannya dan mendorong dia untuk bersikap sopan kepada orang lain juga.
kita merasa senang memiliki pikiran yang bersahabat, dan orang lain merasa senang karena seseorang telah memperlakukannya dengan hormat. Kesopanan dimulai dari rumah. Baru-baru ini saya mengunjungi kota Baton Rouge. Saya dijemput di bandara oleh seorang pria berusia 23 tahun. Sementara ia mengantar saya ke hotel, saya memerhatikan bahwa ia selalu menjawab dengan "Ya Pak" atau "Tidak Pak" kepada setiap pertanyaan saya. Pikiran pertama saya adalah, ia pasti baru saja bekerja di kemiliteran. Ternyata saya salah. Hari berikutnya, saya memerhatikan bahwa ketika seorang wanita berbicara dengannya, responnya adalah kalau tidak "Ya Bu", pasti "Tidak Bu". Jelas sekali bagi saya bahwa ia telah belajar kesopanan ini dari rumahnya, menyebut pria sebagai Pak dan seorang wanita sebagai Bu. Kesopanan adalah bagian alami dari cara bicaranya. Setiap budaya dan subbudaya memiliki kesopanannya tersendiri, kesopanan yang diharapkan dari semua orang. Biasanya, ini diajarkan dan dipelajari di rumah. Semua kesopanan lazim ini dirancang untuk menunjukkan rasa hormat bagi anggota keluarga dan tetangga. Mereka bukanlah norma yang universal, tapi mereka cukup lazim sehingga Anda mungkin melihat beberapa dari mereka sebagai perilaku yang dianggap orang tua sebagai kesopanan. Mengajarkan kesopanan kepada anak-anak kita. Sebagai orang dewasa, kita menerima atau menolak kesopanan lazim yang diajarkan kepada kita ketika anak-anak. Contohnya, saya diberitahu waktu kecil, kita tidak bernyanyi di meja makan. Bertahun-tahun kemudian, saya menemukan bahwa istri saya telah diajar hal yang sama. Ketika kami membuat aturan bagi anak-anak kami memasukkan peraturan kita tidak bernyanyi di meja makan. Dalam beberapa peristiwa, anak-anak kami akan bernyanyi di meja makan. Kami akan dengan segera menghentikannya dengan berkata, "Kita tidak bernyanyi di meja makan." Dengan segera istri saya berkata kepada saya, "Aku rasa aturan kita tentang tidak bernyanyi membuat anak-anak menjadi kaku. Itu tampaknya tidak konsisten dengan gagasan mengekspresikan sukacita." Kami mendiskusikannya dan sepakat bahwa tidak bernyanyi di meja makan adalah kesopanan lazim yang telah kami pelajari waktu anak-anak, di mana kami sebenarnya memilih untuk menolaknya. Setelah itu, anak-anak kami dapat dengan bebas bernyanyi di meja makan selama mereka tidak sedang makan. Apapun kesopanan yang diajarkan kepada Anda waktu kecil, mungkin masih memengaruhi perilaku Anda dengan kuat sebagai orang dewasa. Kita yang dibesarkan di rumah di mana kesopanan lazim diajarkan, memiliki keuntungan lebih untuk mengembangkan karakteristik kasih. Dengan pemikiran itu, jika Anda adalah orang tua, saya ingin mendorong Anda mengenali kesopanan lazim yang sedang Anda ajarkan kepada anak-anak Anda. Anda dapat menambah atau menguranginya ketika Anda merenungkan pertanyaan, kesopanan apa yang saya inginkan untuk dipelajari anak-anak saya? Anak-anak perlu diajar bahwa ada hal-hal tertentu yang kita lakukan atau tidak lakukan karena kita menghormati satu sama lain. Jika anak-anak belajar untuk menghormati orang tua dan saudara kandung, anak itu kemungkinan besar akan menghormati guru-guru dan orang dewasa lainnya di luar rumah. Anak remaja yang berteriak kepada orang tuanya kemungkinan besar suatu hari akan berteriak pada istrinya. Jika Anda dibesarkan di rumah di mana hanya sedikit penekanan yang diberikan atas kesopanan, Anda dapat saja berbicara dengan keluarga lainnya tentang kesopanan apa yang sedang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Kemudian buatlah daftar Anda sendiri dan bantulah anak-anak Anda mengambil langkah ke arah mengasihi orang lain. Walaupun sulit untuk bersikap sopan kepada orang asing, tapi ujian yang sebenarnya adalah bersikap sopan kepada mereka yang terdekat dengan kita. Bahkan hubungan dengan teman-teman baik, pasangan,
atau anggota keluarga harus melibatkan beberapa kesopanan yang lazim. Teman yang menyamar. Booker T. Washington, seorang pendidik terkenal berkulit hitam, percaya pada persahabatan dan kerja keras dalam memperkuat hubungan antar ras di era setelah Perang Sipil. Usahanya untuk membantu membangun lebih dari 5.000 sekolah di Amerika Serikat dan autobiografinya Up From Slavery dianggap sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Dihormati dan terkenal, Washington berinteraksi dengan beberapa pemimpin dan politisi terkaya dan paling terkenal di zamannya. Kisah ini menceritakan bahwa tidak lama setelah ia mengambil alih kepemimpinan Tuskegee Institute di Alabama, Profesor Washington sedang berjalan-jalan di bagian eksklusif kota ketika seorang wanita berkulit putih yang kaya menghentikannya. Tanpa mengenal Washington di hadapannya, wanita itu bertanya apakah ia mau menghasilkan beberapa dolar dengan memotong kayu untuknya. Karena ia tidak memiliki urusan mendesak waktu itu, Profesor Washington tersenyum, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengerjakan tugas yang diminta wanita itu. Ketika ia selesai, ia membawa potongan-potongan kayu itu ke dalam rumah dan menumpuknya di dekat perapian. Seorang anak perempuan mengenalinya dan belakangan memberitahukan identitas Washington kepada wanita itu. Keesokan harinya, wanita yang malu ini pergi menemui Washington di kantornya di institut dan minta maaf sedalam-dalamnya. "Sama sekali tidak apa-apa, Bu," jawabnya. "Terkadang saya menikmati sedikit pekerjaan kecil. Lagi pula, selalu menyenangkan untuk melakukan sesuatu bagi seorang teman." Ia menjabat tangan Washington dengan hangat dan meyakinkan dia bahwa kesopanan dan sikapnya yang baik telah membuatnya dan pekerjaannya mendapat simpati darinya. Tak lama setelah kejadian itu, wanita tersebut menunjukkan kekagumannya dengan membujuk beberapa temannya yang kaya untuk bergabung bersamanya menyumbangkan ribuan dolar kepada Tuskegee Institute. Washington bebas untuk menunjukkan kesopanan kepada wanita ini karena ia menganggapnya sebagai seorang teman, bukan beban. Ketika kita hidup dengan kebebasan yang serupa, kita akan melihat betapa besarnya pengaruh kesopanan sederhana yang kita lakukan.